Kita baca di dalam kitab Lukas pasal 13 ayat 6 mulai sampai ayat yang ke-9. Dengarkan baik-baik saudara, saya mau membacakannya kepada kita. Lukas 13 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan itu. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Ya, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita telah dengarkan yang perumpamaan yang tertulis di dalam Lukas pasal 13 ayat 6 sampai ayat yang ke-9, yang menerangkan kepada kita yang pohon ara yang tidak berbuah. Salah satu kalimat yang dia katakan tadi, untuk apa dia hidup dengan percuma? Mengapa Yesus mengatakan hidup dengan percuma? Tentu kita dapat mengerti, karena kita juga yang rata-rata yang berkumpul pada kesempatan ini adalah para petani. Ya, petani suka menanam tanaman, pohon-pohonan yang menghasilkan buah. Jadi kalau kita sebagai para petani ya, yang menanam pohon-pohonan, tentu kerinduan kita supaya pohon itu berbuah. Kalau tidak berbuah, tentu saudaraku kita jengkel. Ya. Nah, pohon ini kadang-kadang saudara yang kita tanam, pohonnya ada, batangnya besar, daunnya menghijau, ya. Tetapi sayangnya sudah bertahun-tahun ditanam tidak menghasilkan buah. Inilah yang membuat Yesus mengatakan pohon ara yang tidak berbuah. Ada seorang tuan, dia katakan ya, mengumpamakan ada seorang tuan memiliki pohon ara di kebun anggurnya, tetapi pohon itu ketika dilihat oleh tuannya, ya, dia cari buah pada pohon itu, namun pohon itu tidak ada buah. Lalu tuan itu mengatakan kepada tukang kebunnya, pengawas dan pengurus kebunnya, untuk apa dia hidup dengan percuma? Tebang saja. Tetapi syukurlah karena ya sang tukang kebun, penjaga kebun mengatakan kepada tuan itu, "Tuan, berikan kesempatan supaya bisa saya rawat dan saya berikan pupuk pada pohon ini supaya ya tahun depan mungkin dia berbuah. Dan kalau tidak, ya bolehlah Tuan tebang." Saudara yang kekasih, berapa lama pohon ini tadi dikatakan di sini dicari-cari buahnya? 3 tahun. Belum lagi masa penanaman ya. Berarti kalau biasanya 3 tahunan ya itu sudah bisa berbuah. Lalu 3 tahun kemudian dia lihat-lihat lagi ya buahnya, dia datang ya untuk melihat buahnya, mencari buahnya, lalu tidak ada. Berarti sekitar 6 tahunan lah itu saudara ya. Coba bayangkan, jengkellah pemilik kebun kepada pohon ara ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, untuk apa perumpamaan ini disampaikan?
adalah untuk mengingatkan umat Tuhan. Karena umat Tuhan ini adalah dilambangkan sebagai pohon-pohon yang hidup di ladangnya Tuhan. Sebagai pohon-pohon yang hidup di ladangnya Tuhan. Dan Tuhan menginginkan untuk menghasilkan buah. Yang pertama dia inginkan adalah hasil. Ada seorang pemimpin Tiongkok yang terkenal, namanya Mao Zedong. Pernah mengatakan, aku tidak peduli kucing hitam atau kucing putih, yang penting dapat menangkap tikus. Aku tidak peduli mau kucing hitam atau kucing putih, yang penting dapat menangkap tikus. Apa maksudnya kata-katanya itu? Karena dia memiliki sesuatu kerinduan, keinginan, yang penting hasilnya. Dia dapat menangkap tikus, yang penting hasilnya. Tuhan juga kadang-kadang menginginkan itu. Tuhan tidak memandang kita siapa. Mau orang besar, mau orang kecil, mau ganteng, mau biasa-biasa saja, jelek. Kalau kita sudah ada di ladang Tuhan, maka itu adalah sebagai pohon-pohonnya Tuhan, yang dibanggakan oleh Tuhan, yang diinginkan oleh Tuhan supaya menghasilkan buah. Siapakah kita? Dari golongan manakah kita datang? Kulit putih, kulit merah, semua adalah warna indah di hadapan Tuhan. Tetapi yang lebih diinginkannya adalah supaya menghasilkan buah. Buah apa itu, saudara? Tentu saudara, kita mengerti, yaitu buah pertobatan, buah kasih, buah roh. Dalam Galatia pasal 5 ayat 21 mulai, kalau nggak salah, tolong dibaca. Siapa yang sudah menemukannya? Kasih, buah roh ialah kasih. Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih. Ayat 22 ya, mulai. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Iya. Kita sekarang sebagai orang Kristen, bahkan kita digolongkan adalah orang yang hidup di bawah pimpinan roh. Sebagai orang yang hidup di bawah pimpinan roh, tentu roh itu harus berbuah. Buah apa yang diinginkannya? Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebaikan, ada kemurahan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Tidak ada hukum yang dapat menentang hal itu. Apakah saudara mau ditangkap polisi kalau saudara suka berbicara lemah lembut? Kalau saudara memiliki kasih, kalau saudara menciptakan damai sejahtera, tidak menciptakan kerusuhan, kan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Alkitab katakan, kalau saudara mengasihi tanpa pamrih, ada 4 hal model kasih ini, saudara. Ada kasih yang namanya eros. Ini hanya karena kasih birahi yang menggebu-gebu. Kan begitu, saudara. Ada storge katanya. Ada kasih filial katanya. Ada kasih agape. Yang Tuhan inginkan adalah kasih agape. Kasih tanpa pamrih, kasih tanpa batas. Bukan karena ada hubungan darah, bukan karena ada hubungan famili, bukan karena ada hubungan satu suku, hubungan pertemanan baru kita mengasihi. Kalau itu yang dibuat Tuhan bagi kita, maka dia lihat kita, wah, siapa dia? Kan begitu. Tetapi Tuhan mengasihi kita tanpa batas. Kepada siapa saja dia berikan matahari. Siapa yang hidup di bawah matahari
bermacam-macam bentuk orangnya. Tindakan-tindakan orangnya. Sama-sama diberikan hujan. Itulah yang disebut kasih agama. Kasih tanpa batas, kasih tanpa pamrih. Bukan karena kasih saudaraku, oh kalau saya mau mengasihi dia, maunya juga dia mengasihi saya. Tidak. Kalau saudara sanggup mengasihi, kasih saja. Kalau tidak sanggup, ya kecuali saudara. Haleluya. Tidak mampu, bagaimana kita buat? Tapi kalau mampu, lakukan saja. Kasih, sukacita. Sukacita. Berarti kalau sukacita itu saudaraku memiliki ketenangan jiwa dalam segala persoalan, apapun yang sedang dihadapi, selalu ada sukacita. Tidak gegabah, tidak buru-buru, tidak mengambil suatu keputusan dan tindakan yang salah. Dalam menghadapi segala pergumulan dan persoalan, dia timbulkan sukacita di dalam hatinya. Di dalam Roma 12 ayat 12 mengatakan, ya, bersabar dalam kesesakan, bersukacitalah dalam pengharapan, ya, dan tekunlah dalam. Kenapa bersukacita? Kita saudara tetap bersukacita karena ada pengharapan. Ada pengharapan daripada Tuhan yang akan menolong. Itu maka kita tidak perlu terburu-buru mengambil keputusan, mengambil tindakan ketika kita sedang mengalami sesuatu masalah dan problema, pergumulan. Tunggu Tuhan. Sabar dalam kesesakan. Memang saya katakan saudara, tidak ada yang bisa sabar dalam kesesakan. Tetapi ini firman Tuhan. Karena kalau kita pun tidak sabar, masalah juga tidak bisa selesai. Jadi hanya dengan kesabaran, hanya dengan penuh sukacita, hanya dengan ketekunan dalam doa, kita bisa meraih kemenangan. Kita bisa melewati, ya, awan yang kelabu, ya, jalan yang berbatu-batu yang kita lewati, yang sedang kita lalui. Amin saudaraku. Nah, itulah buah pada pohon kehidupan, pohon-pohon yang ada di ladang Tuhan, saya dan saudara semua. Kalau di dalam Yohanes pasal 3 dikatakan, saudaraku yang kasih, ya, ayat berapa itu? Yohanes katakan, ya, kapak sudah tersedia di bawah pohon. Kalau kamu tidak menghasilkan buah yang sepadan dengan pertobatanmu, maka kapak sudah tersedia di akar pohon dan siap untuk ditebang. Ayat berapa? Matius pasal 3 ayat 10. Iya, tolong dibaca. Matius 3 ayat 10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Iya, kapak sudah tersedia di akar pohonnya. Nah, maka pohon yang tidak menghasilkan buah akan siap untuk ditebang dan dibuang, ya, dicincang dan dibuang jadi bahan bakar, ya. Nah, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita juga perlu menghasilkan buah sebagai anak-anak Tuhan, ya. Tidak masalah bagi Tuhan mau kita bisa membangun gereja yang besar atau tidak, ya. Mau bagaimana kita pakai baju baru atau baju sederhana saja, bagi Tuhan tidak masalah. Karena yang Dia inginkan, yang Dia rindukan adalah buah kekristenan kita, buah daripada pertobatan kita, buah daripada roh yang ada dalam kita. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, berjuanglah supaya menghasilkan buah. Tim juga sebagai seorang yang ikut dalam gelanggang pertandingan tim sepak bola, ya. Nah, apa yang diinginkan oleh pendiri
pelatih ya atau pendiri sepak bola lah ya. Nah, adalah supaya hasil dapat meraih piala. Dan itulah maka Rasul Paulus berkata, aku tidak bertanding dengan percuma. Aku seandainya aku petinju, aku tidak mau bertinju sebab sebarangan meninju. Ya, karena piala hanya satu orang yang bisa menerima, yaitu siapa? Yang menang. Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang menang itu siapa? Adalah orang yang bertobat, orang yang menghasilkan buah. Setiap hari kita ke gereja, ya, ada di ladang Tuhan istilahnya. Kan ini tadi, 3 tahun aku sudah mencari buah pada pohon ara ini, namun juga tidak melihat buahnya. Kadang-kadang aneh ya, kita orang yang mengaku beragama, orang-orang yang mengaku Kristen, yang pakai anting-anting salib, pakai kalung salib, pakai gambar-gambar yang bernuansa ya keagamaan, ya, dihias semua rumah misalnya saudara. Tetapi kelakuan, perbuatan tidak menunjukkan, tidak mencerminkan ya bagaimana buah kekristenan itu sendiri yang sebenarnya diinginkan Tuhan. Ya syukur-syukurlah saudara, tidak ada di antara kita ya yang kumpul pada hari ini. Semua yang ada di sini orang baik-baik ya, orang Kristen yang mau ya, melakukan kehendak Tuhan. Tetapi ini adalah peringatan bagi kita ya, peringatan, pengajaran kepada kita supaya kita benar-benar mau ya mengikuti seperti apa yang berkenan kepada Tuhan, mau ya menghasilkan buah daripada kekristenan kita. Ciptakan suasana damai, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, ya, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, penguasaan diri juga termasuk saudara. Ketika kita juga mendengar respon-respon orang, komentar-komentar orang terhadap kita yang menyudutkan kita, kuasai diri. Jangan buru-buru menangkis. Ya, jelas saudaraku. Jangan buru-buru menangkis. Nah, demikian pula kita sebaliknya. Ketika melihat kekurangan-kekurangan orang, ya. Nah, ini saya peringati juga adik-adik ya, yang juga sedang hobi-hobinya ya, main Facebook ya, Sosial media. ya bersosial media. Nah, hati-hati. Jangan buru-buru mengomentari kekurangan-kekurangan teman, ya, ketidaksempurnaan orang. Karena seorang pun, ya, setiap orang hanya berjuang untuk menuju kesempurnaan, tetapi tidak ada orang yang belum ada. Tetapi kita ini kan berjuang. Kenapa kita menjadi orang Kristen? Ya, kita bangga, kita bersyukur menjadi orang Kristen karena itu adalah peluang bagi kita, ya. Ibarat apa tadi saudaraku, kita melamar suatu pekerjaan, kita ini sudah diterima ya, dan sudah diberikan suatu panggilan hari Selasa datang ke kantor, tetapi kita masih belum di interview. Betul saudara ya, belum disahkan ya. Ibarat pertandingan tadi, kita ini sudah bertanding sekuat tenaga ya. Kata wasit udah 3-0, tetapi kan masih belum dikatakan pertandingan sudah selesai. Walaupun sudah 3-0, kita 3 lawan kita 0 ya, tetapi belum tentu piala itu di tangan kita, kecuali ya wasit berkata pertandingan selesai. Kita masih dalam pertandingan, kita masih dalam perjalanan kekristenan kita. Nanti setelah selesai ya, ada banyak orang Kristen, misalnya lah seperti Judas misalnya, dia tahu ya bagaimana kuasa Tuhan Yesus, dia melihat bagaimana dia menciptakan mujizat ketika memberi 5.000 orang makan hanya daripada 2 roti dan 2 ikan 5 roti ya.
gelombang ditenangkan. Ada situs Judas. Akhir-akhirnya saudaraku, pada ujung kehidupannya malah dia menjual Tuhan Yesus. Akhirnya dia tidak jadi menerima suatu mahkota kehidupan itu. Karena perjalanan ini saudaraku sedang kita jalani. Ya, jadi tidak ada yang sempurna penuh, masih dalam perjuangan. Ya, Paulus saja sendiri mengatakan, aku sedang berjuang. Aku memang adalah pemberita firman Tuhan, tetapi aku juga sedang berjuang. Karena jangan-jangan aku juga memberitakan firman Tuhan, yang lain sudah maju, tahu-tahu saya tergelincir di perjalanan dan jatuh. Kan bisa begitu saudara. Banyak yang seperti itu. Orang Kristen pada awalnya menggebu-gebu, mengaku pengikut Tuhan, tetapi kan proses perjalanan waktu masih jauh. Hanya ketika titik akhir seseorang itu, ketika dia dikatakan dia sudah tidak ada lagi, dia sudah diberikan suatu pengumuman, telah pulang ke rumah Bapa. Wah, lalu jejak kehidupannya bagaimana? Oh, ini selama ini dia telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, dan dia sebagai pengikut sah Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen, dan dia melakukan yang baik, melakukan ini, dan dia tidak pernah membangkang terhadap kehendak Tuhan. Nah, sampai titik akhir penghabisan, sampai dia juga saudaraku diantar ke tempat peristirahatannya. Nah, jejak hidupnya di dalam Tuhan, di hadapan Tuhan, di CCTV Tuhan, itu baik, sempurna. Baru dikatakan dia pasti menerima mahkota kehidupan. Dia Tuhan tempatkan di dalam lingkungan firdaus yang indah, yang tenang, di satu lingkungan yang ada rumahnya yang asri, nyaman, sejahtera. Jadi kita sedang dalam perjuangan. Jangan-jangan hari ini kita bersama-sama ada di dalam gereja ini, kita memuji Tuhan bersama-sama, menyembah Tuhan bersama-sama. Jangan-jangan besok, lusa, 1 minggu yang akan datang, 1 tahun yang akan datang, tahu-tahu kita sudah pisah iman. Tadinya sebagai orang Kristen yang beriman, tahu-tahu sekarang udah beriman, tahu kepada siapa lagi. Nah, ini kan begitu. Inilah yang Tuhan Yesus tekankan kepada kita. Maka dia memberikan perumpamaan seorang Tuhan yang mempunyai pohon ara di kebun anggurnya. Dia mencari buah pada pohon itu. 3 tahun Tuhan itu terus mencari, terus melihat, terus memandang-mandang pohonnya. Tahu-tahu tidak ada buahnya. Ada juga pohon sawo kita di samping ini, saudara sekalian. Kurasa bukan 3 tahun lagi, kurasa 20 tahun ada itu, gak berbuah. Heran ya. Ada orang tanam pohon sawo masih pendek, saudara, setinggi pinggang lah. Udah banyak kali buahnya, lebat lagi. Wah, betapa senangnya orang yang memiliki pohon sawo seperti itu. Bangga kan? Dipupukinya baik-baik, di rawannya, di pagarnya, kan begitu ya. Kalau pohon itu berbuah, senang nggak? Senang nggak? Senang, semua kita senang kalau pohon itu berbuah. Tuhan juga begitu dengan kita. Ini adalah gambaran. Jadi kita harus menghasilkan buah. Jangan ikut-ikutan orang lain. Oh, dia aja pun sudah pendeta, dia aja pun sudah guru sekolah minggu, dia aja pun sudah pertua, dia pun jarang ke gereja. Aku pun kan bisa. Jangan. Bukan orang lain yang menjadi contoh kita, tapi firman Tuhan. Ya. Tadi saya katakan, setiap orang itu pasti setiap hari, setiap waktu, setiap tahun ada perubahan terus. Ada perubahan terus.
Semua berubah. Kalau hari ini suka saudara yang makan pete, mungkin minggu yang akan datang nggak suka lagi. Kan begitu ya. Kalau ya minggu yang lalu nggak suka makan pete, sekarang ini suka makan pete. Kan begitu ya. Nah, gitulah yang namanya perubahan. Ada saja perubahan yang seperti itu. Begitu juga dalam kehidupan kekristenan ini. Tetapi tergantung bagaimana kita memahami kehendak Tuhan, mengerti kebenaran Tuhan, bagaimana kedewasaan kita di dalam Tuhan. Pohon itu saudaraku bisa menghasilkan kalau dia dekat dengan Tuhan. Di mana tertulis Mazmur pasal 1 ayat 3. Pohon yang ada di tepi aliran air menghasilkan buah pada musimnya. Daunnya tidak akan layu. Apa saja yang diperbuatnya Nah, apa ini? Menggambarkan apa? Pohon ini yang ada di tepi aliran air. Berarti itu menggambarkan dia dekat dengan Tuhan. Dalam Yohanes 15 juga dikatakan, ya, akulah pokok anggur. Siapa yang ada di dalam aku, dia akan menghasilkan. Di luar aku, maka dia tidak menghasilkan apa-apa. Karena dia menjadi kering. Kan begitu ya, kamu adalah cabangnya katanya. Cabang itu saudaraku menggambarkan kita-kita ini. Ya, bagaimana kita mendekatkan diri, bagaimana kita mendekatkan diri, bagaimana kita ya hubungan kita, mengeratkan hubungan kita dengan Tuhan. Itulah kuncinya yang bisa membuat kita bisa menghasilkan buah. Oh, anak itu ya, dia terus berubah sepanjang waktu. Kenapa? Dulu nakal, ya, nggak bisa dibilangin, bandel, keras kepala, entah apalah nama kita. Ketika dia sudah ke Gapking, ketika dia sudah menjadi orang Kristen, ya dia sekarang ini setia ke gereja. Dia juga rajin bekerja. Dia juga tidak suka melawan orang tua. Itu baik kali udah anak itu sekarang. Itu apa namanya? Ada perubahan. Itulah yang dikatakan dia sudah memiliki sesuatu kelahiran baru, manusia baru. Hidupnya yang lama sudah jauh, sudah berlalu, ya. Sekarang hidup yang baru sudah dekat dan sudah datang ya, dalam dirinya. Hidup yang baru itu apa saudara? Ini tadi ada perubahan. Pohon itu dulu nggak berbuah. Sekarang kok banyak kali buahnya. Ada perubahan. Kan ada pohon juga yang seperti itu saudara. Ya. Itu maka tukang kebun tadi, ya Tuhan, sabar Tuhan. Ya. Mungkin 1 tahun ini bisa menghasilkan buah. Itulah urusan gembala. Ya. Dia berdoa, Tuhan, ya, berikan kesempatan, berikan kesempatan, berikan kesempatan. Ya. Mungkin Tuhan berkata, kulihat itu Abraham, ya. Itu ada keponakanmu si Lot itu, masa ikut-ikutan dia. Ya. Di hari itu waktu bersama-sama engkau dia ya suka berdoa, sekarang dia sana, ya. Wah, udah ikut-ikutan dengan orang-orang Sodom dan Gomora, kan begitu. Apa yang dilakukan Abraham? Dia berdoa, sabarlah Tuhan, berikan kesempatan, jangan dulu musnahkan itu mereka di sana. Sodom dan Gomora itu sayang karena tanah yang subur. Iya, walaupun subur kata Tuhan, tetapi yang mereka tidak bisa membedakan yang jahat dan yang baik. Mereka terus melakukan yang jahat. Aku akan musnahkan, jangan dulu. Kalau mereka ada di sana seadanya lah, Tuhan ada 50 orang, bagaimana? Ya kalau ada 50 nggak apa-apa lah. Coba lihat dulu, periksa dulu. Tidak ada 50. Karena sampai 5 orang pun tidak ada saudara. Coba bayangkan. Nah ini. Jadi kalau tidak ada lagi yang bertobat, maka itu tunggang balikanlah kota Sodom dan Gomora. Begitulah tugas hamba-hamba Tuhan ini. Hanya itu tugasnya, memohon-mohon kepada Tuhan. Apa kata Musa kepada Tuhan ketika Tuhan jengkel melihat umat Tuhan yang menyembah berhala?
sebenarnya Tuhan sudah mau mengambil keputusan untuk menghukum umat Tuhan waktu itu. Jangan Tuhan. Kalau begitu tadi kenapa engkau utus aku untuk menjemput mereka ke Mesir? Kalau ternyata mereka dalam perjalanan juga, dalam tuntunan saya untuk menuju ke tanah Kanaan, ternyata mereka musnah semua, mati semua. Apa gunanya? Nah, baiklah Musa kalau begitu. Bawalah hukum ini kepada mereka. Katakan kepada mereka jangan lakukan. Ada kesempatan. Haleluya saudaraku. Senang mengikut Tuhan. Jadi kalau senang mengikut Tuhan, ya, hasilkanlah buah sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan. Kita berjuang. Saya, saudara semua berjuang, berusaha supaya menghasilkan buah kemenangan untuk kita kok. Kalau kita berbuah yang baik, berbuah kasih, sukacita, damai sejahtera, bukan untuk siapa-siapa, untuk kita. Untuk kita, untuk saya. Kalau saya melakukan yang baik, kalau saya memiliki damai, menciptakan damai di lingkungan, ya, untuk saya juga. Begitulah kita semua. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Benar kan saudaraku? Iya. Jadi inilah yang dikehendaki Tuhan kepada kita semua, yaitu supaya kita menghasilkan buah-buah yang baik, buah pertobatan, ya, juga bersaksi bagi Tuhan. Itu juga buah supaya jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Ya. Nah, bawa kepada Tuhan itu juga buah kekristenan kita. Ya. Nah, berikan kepada mereka sesuatu pengarahan. Nah, inilah yang baik, inilah yang benar. Ingatkan mereka. Mungkin mereka pada awalnya ya menentang, tidak suka, tetapi ya ketika kita berusaha dengan berbicara lemah lembut, maka ya mereka akan terbuka hatinya. Apalagi kita dukung dalam doa, berdoa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk memberkati kita semua. Amin saudaraku. Baik, kita tutup ibadah kita dengan firman Tuhan.